Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami di SMP Negeri 5 Lumajang buat peserta didik baru masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kali ini Selasa 14 Juli 2020 kami menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Lebih tepatnya, di sini definisi pendidikan karakter disampaikan oleh ahli, yaitu Thomas Likona, menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dasar pendidikan karakter adalah keluarga. Jadi keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pendidikan karakter anak. Namun secara faktual, kebanyakan orang tua lebih mengutamakan kecerdasan otak daripada pendidikan karakter. Hal ini dapat dilengkapi, saling melengkapi, yaitu dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah menurut Likona, ahli pendidik karakter dari Portland University yang dikenal sebagai Bapak Pendikar Amerika, menerapkan idenya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan karakter mencakup yang pertama moral knowing, pengetahuan tentang moral, moral feeling, perasaan tentang moral, dan moral action, perbuatan moral atau age moral. Pengembangan karakter di sekolah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini menurut Hamid dan Saibani. Yang pertama, sekolah selalu mengusahakan dan mengembangkan perilaku agar menjadi organisasi yang dapat membentuk perilaku para siswa agar menjadi orang yang sukses, tidak hanya mutu akademiknya, tetapi sekaligus mutu non-akademiknya. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara tegas menyebutkan keinginan terwujudnya karakter mulia di sekolah. Yang ketiga, kesadaran yang tinggi dari seluruh sivitas sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkannya. Program sekolah secara tegas dan terperinci mendukung terwujudnya karakter akhlak mulia. Membangun karakter mulia tidak cukup hanya dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan agama dan PPKN, tetapi juga melalui semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, serta dukungan sarana prasarana sekolah yang memadai. Kesadaran yang tinggi dari semua komponen sekolah akan lebih efektif jika pengembangan karakter di sekolah ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk sekolah yang bertanggung jawab penuh dalam pembinaan karakter. Dan juga sekolah berbasis pendidikan agama. Berdasarkan ketiga komponen tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Tujuan pendidikan karakter sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang
dengan karakter yang bernafas nilai luhur bangsa serta agama. 18 butir nilai pendidikan karakter. Ini kalian sudah mengenal ya. Mulai dari SD kalian sudah dikenalkan karena 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini sudah ditanamkan oleh semua mata pelajaran. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, 3 kejujuran, amanah, diplomatis, 4 hormat dan santun, 5 dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong, 6 percaya diri dan pekerja keras, 7 kepemimpinan dan keadilan, 8 baik hati dan rendah hati, dan 9 karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Memahami pendidikan karakter yang merupakan budi pekerti plus. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Itu menurut pendapat Thomas Lickona. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Hal ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan, termasuk keberhasilan secara akademis. Aspek pendidikan karakter menurut pandangan agama bahwa orang yang berkarakter itu pada dirinya terkandung potensi yang baik, otonas, sidik, amanah, dan tablik. Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Dengan emosi yang cerdas, seseorang memiliki peluang besar berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan secara akademis. Faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah ternyata bukan hanya terletak pada kecerdasan otak, melainkan pada faktor karakter seperti rasa percaya diri, kemampuan dalam bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkonsentrasi, serta rasa empati yang bermasalah. Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan pendapat dari Goleman bahwa keberhasilan hidup seseorang 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20%-nya saja yang ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Sebaliknya, anak-anak, remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi baik akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, minuman keras, perilaku seks, dan sebagainya. Demikian anak-anak materi yang kami sampaikan. Saya mengajak kalian, ayo bersama-sama, jadikanlah diri kita menjadi insan Indonesia yang berkarakter bangsa. Sebelum kami akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Berikan masing-masing 4 contoh penerapan nilai karakter yang kalian terapkan di dalam kehidupan lingkungan kalian, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Yaitu berikan contoh 4 dari karakter religius, nasionalis, mandiri, karakter gotong royong, dan karakter integritas. Tugas ini akan kami upload nanti di Google Form melalui WA Class akan kami sampaikan. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.